it takes a huge trauma, depression, dan juga a big storm in your life, baru akhirnya lu menstrukturkan hidup lu. Karena ternyata itu dari hati yang penuh dengan ketidakdamaian, hati yang penuh pembuktian, hati yang takut untuk dicap sama orang sebagai produser yang gagal. Akhirnya gue bener-bener kayak berusaha mati-matian untuk ngasih tahu ke semua orang kalau gue bukan orang gagal. Daniel, you cannot heal and fight at the same time. Yes, sekarang ini lu masuk dalam sebuah musim di mana lu harus healing. Nanti akan ada musim lagi di mana lu bakal bangun dan lu bakal fight lagi. Pendapat orang itu bahkan bisa dibilang lebih penting daripada pendapat Tuhan tentang gue. Dan itu gue harus belajarin banget itu bahwa sebenarnya kita lebih prioritasin pendapat Tuhan tentang kita daripada pendapat orang tentang kita. Tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur. Setuju. Dan gue salah satunya. Ya gak bisa. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku pastinya Putri Tanjung. Dan hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Sebelum kita menyapa, jangan lupa untuk subscribe CXO Media dan jangan lupa untuk dengerin Ngobrol Sore Semaunya full version hanya di Spotify. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu kita hari ini, Daniel Manantap. Gue memberikan tepuk tangan untuk diri gue sendiri dong. Terima kasih udah main-main. Put, I felt so honored to be here. Thank you so much. Kemarin gue baru main ke tetangga, podcast jadi lo. tetangga, Iya. yes. Sekarang gantian. Yes. Baru ini kita ngobrolnya semaunya ya, jadi kita nggak akan kemana-mana aja. Tapi gimana hari lo so far? Lo habis ngapain aja hari ini? Oh oke. Jadi istri gue sama anak-anak gue itu baru aja balik dari Jerman kemarin sore. Oke. Jadi actually kemarin malam, jadi jam 9 malam, jam 8 malam gitu mereka baru nyampe. Dan setelah 3 minggu lebih akhirnya mereka kembali ke pelukan gue. Itu jadi pagi ini. Tapi tetap sih gue bilang kemarin malam kayak sorry guys, Daddy mau tidur dulu karena besok pagi interval di GBK. Tetap ya? Gue tetap lari gitu kan. Prioritas ya? Prioritas gitu. Tadi gak makan pagi bareng dong. It's okay. You know? Makan pagi masih bisa kapan-kapan. Gue harus interval dulu. Jadi pagi ini gue interval juga. Abis itu mau mampus ya, udah bego banget tadi pagi gue larinya. Gara-gara larinya lumayan kenceng gitu dan muka gue kayak udah pucat, nggak beraturan, berantakan banget. Lalu ngapain ya? Abis itu baru gue makan pagi sama istri gue, ngobrol, dan tadi ketemu meeting bentar gitu, dan abis itu baru kesini. By the way tuh lo ritual sebelum lari tuh ngapain aja? Biasanya lo apa? Boker, jadi itu penting banget. Tapi itu penting banget loh. Itu penting banget dong. Karena kan suami gue Andra tuh lari juga kan. Yeah. Jadi emang harus banget. Yes. Abis itu ngopi. Ngopi. Enggak. Actually gue jadi kenapa pup gitu ya? Karena lu nggak pengen pas lagi interval lari mules dan apa kayak. Jadi mendingan dikeluarin dulu. Dan jadi lebih enteng gak sih? Itu dia lebih enteng itu strateginya gitu ya, lebih enteng. Nah, tapi sebenarnya gue selama pup sendiri itu ada sedikit ritual juga di situ gitu. Dimana gue membacakan identitas gue gitu. Yang kita sempat ngomongin di podcast. Kita ngobrolin. Jadi di situ gue ngomongin kayak Neil, gue adalah seorang anak Tuhan yang disayang sama Tuhan banget. Gue adalah seorang suami yang baik. Gue adalah seorang ayah yang luar biasa. Gue adalah seorang maratoner. Gue adalah seorang komunikator yang efisien dan efektif. Pokoknya itu list itu gue bacain semuanya. Oke, bentar. Itu tuh listnya lo tulis, lo baca. Gue tulis. Oh, oke. Gue tulis. Dan lo gak pernah skip tuh setiap pagi? Sebisa mungkin setiap pagi gitu ya. Gue gak kayak lo dimana ngelihat kaca abisnya you beautiful. Beautiful thing you. Oh look at that. Look at this six pack. Yes. Gue gak kayak gitu. Jadi gue lebih kayak lo reminding lagi value hidup lo ya. Yes. Dan at the same time gue tulis grateful journal juga. Jadi 3 poin yang gue pelajarin dalam hidup gue kemarin gitu. Jadi tiap pagi selalu gue gitu tuh. dan abis itu baru siap-siap.
Gua baru lari tuh, dan lari ya pemanasan obviously yang Iya. lain-lain dan lain-lain. Lari tadi selesai jam 8 ya kira-kira. Ya udah habis itu balik. Lo kapan mulai bikin kayak grateful, kayak journal, terus pagi-pagi lo manifest tuh mulainya kapan? Wow, lupa lu gue. Wah, gue bisa cek sih di handphone gue gitu ya. Tapi I think sebelum pandemi gue udah mulai. Dan itu benar-benar secara mental pas lagi pandemi di mana semua orang lagi kesulitan, I'm okay, I'm stable. Iya. Gue barusan ngobrol tuh tadi, gue bilang kayak gini, kadang-kadang ya ketika kita menstrukturkan hidup kita, man itu boring banget. Kayak kita punya ritual tersendiri, itu boring ternyata. Karena tiap hari itu lagi, sama Monoton. Dan bener, lu kayaknya udah ketebak aja hidup lu gitu. Tapi impactnya ketika lu umur 60 atau lu umur 70, Betul. lu akan dengan struktur yang udah lu bangun dari sekarang, lu akan merasakan sih perbedaannya sih. Gue setuju sih. Dan gue soalnya baru ngobrol sama salah satu temen gue gitu, dia tahun lalu cerai gitu kan, dan habis itu ketika dia bercerai itu dia sempat depres, dan di situ dia baru mulai menstrukturkan hidupnya dia. Jadi akhirnya dia pagi itu punya morning ritual, dia meditasi, dia olahraga, dan dia benar-benar disiplin sama keuangannya dia dan lain-lain gitu. That's nah, nice. ya, gue bilang sama dia, gila ya, it takes a huge trauma, depression, dan juga a big storm in your life, baru akhirnya lu menstrukturkan hidup lu. Tapi untuk orang-orang yang nothing happen, untuk menstrukturkan hidupnya itu perlu kedisiplinan yang tinggi banget, dan itu nggak mudah emang. Benar, karena gue tuh merasa gue tuh adalah orang yang susah banget tuh konsisten terhadap satu hal. Karena gue all over the place kan, gue ambisius sana sini gitu. Jadi gue tuh kayak susah banget menstruktur, bukan lebih susah untuk konsisten melakukan satu hal yang menurut gue tuh simple ya, kayak tadi kayak manifesting apa, padahal itu kan penting banget gitu. Tapi I remember gue tuh mulai konsisten karena memang gue waktu itu bukan depresi sih, lebih gue merasa hilang arah lah, gue mau kemana ya, dan segala macamnya. Jadi gue mulai kayak gue harus mulai ada rutinitas dimana ngingetin diri gue terhadap diri gue sendiri gitu. Nah kalau lo kan tadi lo bilang lo mulai ritual ini sebelum pandemi. Reasonnya apa waktu itu? Apa yang dorongan terbesar lo untuk melakukan ritual ini? Gue baca buku judulnya What Do the Most Successful People Do Before Breakfast. Oke, ini menarik. Jadi dia interview kayak 100 atau lebih gitu ya CEO di seluruh dunia, dan habis itu dia research, lu sebelum breakfast lu ngapain sih? Nah, habis itu dan dia tulis gitu, dan di situ kebanyakan dari mereka bangun jam 4 pagi. Ya kan, jam 4, jam 4.30 pagi, jam 5 pagi. Nah, abis itu mereka sama tuh ritual, mereka meditasi misalnya, atau mereka berdoa, atau mereka sholat subuh, atau pokoknya mereka melakukan apapun yang berhubungan dengan dia dan Tuhannya gitu ya. Dan abis itu olahraga. Pas olahraga, mereka mandi, siap-siap, breakfast sama anak-anaknya, sama keluarganya. Dan ketika setelah selesai breakfast, dia mungkin nganterin anaknya sekolah, atau mungkin dia say goodbye ke anak-anaknya dan lain-lain. Akhirnya dia masuk mobil, dan begitu masuk mobil, duduk, buka handphone, cek email gitu. Nah, itu menarik banget buat gue, karena ternyata orang-orang sukses ini tidak seperti kita yang begitu buka mata langsung ngecek HP kayak gitu. Jadi mereka mereka mempunyai sebuah prinsip di mana begitu gue buka HP atau begitu gue ketemu sama istri gue, ketemu sama anak-anak, atau ketemu sama bisnis partner dan lain-lain gitu ya, atau kolega atau staff, gue menginvestasikan waktu gue untuk mereka. Tapi kapan gue menginvestasikan waktunya untuk gue? Nah, itu akhirnya gue sadar, ternyata di jam 4 sampai jam 6 pagi itu, that's the time where I invest in myself. Nah, yang menarik ya, setelah gue baca buku itu, sebulan kemudian gue nge-MC-in birthday-nya yang ke-50 untuk Bapak Haritanu Sudibyo. Abis itu di sela-sela lagi gue nge-MC dan mungkin dia di backstage atau lagi nyantai gitu, gue nanya, Pak, gimana sih bisa jadi seperti Bapak sih ya? Abis itu dia bilang, Nel,
untuk jadi seperti saya itu susah banget. Belum tentu semua orang bisa soalnya. Oh ya? Kenapa Pak? Saya bangun jam 4 pagi. Saya abis itu doa, abis itu saya olahraga. Itu tiap hari saya lakukan. Abis itu saya ngajak keluarga saya untuk berdoa bareng sama saya. Abis itu saya makan pagi sama abis itu gue yang kayak dalam hati gue, wait. This is exactly what the book wrote. Iya. Ini semua yang ditulisin di buku, dia hidupin gitu. Gue sempat baca buku juga judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Dan dia bilang gitu kan, kita ada sesuatu yang our thought, sebuah pikiran akhirnya menjadi sebuah aksi. Dari aksi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya menjadi sebuah karakter. Dan karakter itu akan menentukan nasib. That's true. Jadi akhirnya gue ngeliat, oke, kalau misalnya nih gue mengaplikasikan kebiasaannya Bapak Hari ke dalam hidup gue, mungkin nasib gue untuk bisa seperti dia meningkat jadi 50% gitu. True. In a way gitu Iya, kan. nggak pernah Pokoknya kebiasaan gue aja gue ikutin gitu. Ya udah akhirnya di situ tuh gue akhirnya mulai itu tahun 2016, I think 2015 atau 2016. Oh udah lama loh. Yes. Ya. Tapi gue merasa semakin gue tua, gue belum tua-tua Belum, banget belum, sih, belum setua 28 gue. sih. Belum setua gue. Gue bulan depan 28. Gue besok 43. Happy birthday! I know, belum bukan. Wait, lo Iya, berarti apa nih? Besok. Apa sih ininya horoskopnya? Leo. Oh, kok jangan ngelihatnya dengan penghakiman gitu dong langsung. By the way, gue tuh ada moon gue atau apa gue tuh Leo. Oke, artinya apa tuh kalau moon lo Leo? Moon gue apa gue Leo ya? Pokoknya intinya tuh gue mendapatkan toughness-nya tuh dari Leo gue. Oh, oke. Oke, anyway. Interesting. Iya. Interesting. Tadi gue mau bilang bahwa ya walaupun gue sebenarnya belum tua-tua banget ya gitu, gue udah 28, tapi gue tuh menyadari penting banget untuk gue tuh invest ke diri gue. Karena gue ngerasa di situ tuh gue jadi lebih tahu diri gue lebih kayak kita punya waktu untuk check up lah ya, kayak oke, lo lagi feeling apa nih hari ini dan segala macamnya. Nah gue pengen tahu aja sih Kak Daniel, state lo sekarang, how are you mentally? Wow, very good question. How are you mentally? Today, right now, gue bisa bilang I'm in a good place gitu. And itu dan gue orangnya jujur gila. Maksudnya kalau misalnya I'm in a bad place, I will tell you I'm in a bad place. I was in a bad place kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu. Spiritually and mentally. Tapi hari ini I'm in a good place banget secara mentally juga. Gue ngerasa gue sangat mementingkan hubungan gue dengan Tuhan secara spiritual, sehingga itu akan efeknya ke mental gue dan baru efeknya ke fisik gue. Kayak gitu. Itu dan penting sih. Banyak orang justru terbalik ya, mereka lebih mentingin fisiknya dulu, you know, supaya mentalnya bisa bagus. Iya. Tapi spiritualnya nggak diurus sama sekali gitu. Betul. Tapi gue merasa gue juga sama sih sama lo. Menurut gue tuh emang yang paling penting tuh mentalnya dulu, karena gue lagi kalau misalkan mental, misalnya kayak gue lagi nggak stable atau gue kecapean banyak pikiran dan segala macam itu kan mentally exhausted, itu fisik gue kena. Ya gue lebam-lebam lah, apalah segala macam. Lebam-lebam ya? Iya. Oh, wow. Makanya yang gue harus pentingin itu adalah mental gue dulu nih gitu. Nah, by the way, what happened 3 months ago? 3 months ago, gue baru nge-produce sebuah film layar lebar judulnya Glenn Fredly the Movie. And again, ini adalah film kedua yang gue produce. Yang pertama Susi Susanti, Love All. Yang kedua ini Glenn Fredly the Movie. Jadi again ini ada hubungan sama spiritualnya juga, karena di Januari 2022 itu gue kayak kebangun dari tidur gue gara-gara anak gue masuk kamar dan lain-lain. But to cut the long story short, gue ngerasain kayak di hati gue Tuhan minta gue untuk bikinin film tentang Glenn Fredly. It's lu bisa nonton lah di interview yang lain gitu ya. Tapi
it so happen gue yang kayak kenapa gue gak kenal-kenal banget, gue cuman ngobrol sama Bung Glenn tuh di belakang panggung, cuman high and by aja, kayak apa kabar bro, good bro, how's things, good, oke, kita ketemu di atas panggung, bye, udah cuman sekedar itu gitu. Malah gue lebih ngobrol lebih banyak sama Putri daripada sama Bung Glenn gitu. Tapi kenapa gue disuruh bikinin film soal Bung Glenn, nah sampai akhirnya gue ngerasain banget kalau misalnya project ini emang projectnya Tuhan banget gitu. Jadi gue dikirimin orang-orangnya, gue dikirimin sutradara. Bahkan ketika gue bilang, Tuhan, gue nggak dapet investor. Kalau misalnya tidak ada investor, ya udah, ini project nggak akan jalan. Jadi. Besoknya pas gue lagi lari, ketemu investor gitu. Yang kayak yang nggak sengaja banget gitu, yang bro apa kabar? Gimana? Bla 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 bla. Kita terakhir ketemu gimana ya? Iya terakhir gara-gara gue ke premiere film lo. Oh lo tertarik gak untuk invest di film? Oh tertarik banget. Kebetulan baru berapa tahun terakhir ini gue lagi invest di film. Oke. Like that is crazy. Gue dikirimin orang-orangnya banget untuk project ini berjalan. Jadi di tanggal 24 April 2024 akhirnya premiere. Gala premier film Glenn Fredly the Movie. Banyak banget orang yang datang, rame banget. Orang-orang pada bilang they enjoy the movie. Dan di situ ada salah satu temen gue dan dia ini kayak seorang kayak pendoa gitu. Dan dia bilang sama gue ngerasa nih kayak Tuhan pengen menyampaikan ini ke lu Neil. Well done my son. Wah gila, yes thank you gitu kan. Yeah, ini project datangnya dari Tuhan, udah pasti. 20 juta penonton. Ya kan, udah kayak gitu. Wah ekspektasi gue gede banget gitu. Sampai akhirnya besoknya tanggal 25 April 2024, dimana ini tayang satu Indonesia. Ternyata Indonesia lawan South Korea, bola menang. Dude, gak ada yang ke 21. Gak ada yang ke 21. Mereka semua lagi di rumahnya lagi nonton bola gitu. Jadi udah, itu kita kelelep. Semua marketing yang kita blast gitu ya, gede-gedean, itu bener-bener kelelep. Gak kedengeran gitu. Begitu kita ngomongin soal Bung Glenn, di swipe, Indonesia menang lawan Korea, Shin Taeyong. Habis itu, cerita-cerita Shin Taeyong kayak gimana segala kayak gitu. Untuk beberapa hari ke depan itu viral abis-abisan dan kita nggak kedengeran sama sekali. So timingnya benar-benar I don't know why. Nah di situ sih gue mulai secara mental itu kena banget, hit banget. Oh no, ini film kedua yang gue produce, tapi kok hasilnya gak sesuai ekspektasi gitu. Gue harus bilang apa sama investor gue dan lain-lain. Nah abis itu yang kedua, dari mental efeknya ke spiritual. Dimana Tuhan ini kan jadi mempertanyakan ya. Mempertanyakan. You know, lu memberikan gue project ini apakah untuk mempermalukan gue? You know, apakah saat ini gue kayak ngerasa dibohongin lagi gitu. Kayak di PHP-in gitu. Nah, akhirnya di situ gue struggle banget gitu ya. Gue struggle banget. Gue selama beberapa bulan tuh gue sebulan lah ada. Sebulan lebih actually. Itu gue struggle abis-abisan, gue nyari jawabannya terus. Dan sepertinya di saat-saat seperti itu Tuhan diem gitu. Tidak menjawab doa gue. Yang kayaknya bikin film soal Glenn Fredly itu kayak jelas banget. Tapi ketika gue lagi mempertanyakan, wah kok dianya nggak ada gitu. Dan gue jujur gue bersyukur banget ya, gue mempunyai hubungan dengan Tuhan di mana gue bisa mempertanyakan kebijakan dia gitu. Nah tapi pada akhirnya ketika gue lagi sudah sebulan setengah itu, gue baru sadar, looking back selama sebulan setengah Tuhan tuh ngirimin gue banyak banget orang untuk memberikan gue semangat, untuk memberikan gue encouragement, untuk memberikan gue kayak, Neil inget ya, sebelum ini tayang di Indonesia, gue udah bilang loh, well done son. You know, kayak gue emang memberikan tugas untuk bikin film Glenn Fredly, tapi gue gak pernah kasih KPI harus 10 juta penonton. Itu lo gitu. Sendiri. Itu gue sendiri soalnya. Dan pada akhirnya ada satu identitas gue yang emang harus dikikis. Dimana gue masih mempunyai pride. Ego. Gue pengen menjadi seseorang yang. Tapi gue gak kebayang sih.
bertangan emas. Iya, Gue iya. pengen banget jadi orang yang bertangan emas. Wah, Daniel sukses di Dema Love Indonesia. Daniel Iya. sukses di sebagai VJ, komunikator di YouTube. Wah, sekarang bikin film, Daniel sukses juga and everything. Pokoknya gue harus bertangan emas. Tapi dan gue sadar ketika gue yang bertangan emas, itu artinya semua kehebatan itu ada di tangan gue, bukan di tangan Tuhan lagi. Iya. Dan di situ kayaknya Tuhan lagi ngeproses ego gue tersebut gitu. Iya. Dimana, Nil, no, ternyata masih ada hal-hal di dalam hidup lu yang perlu di apa ya? Dikikis. Iya, dikikis Iya. gitu. Supaya lu mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi sama gue gitu, sama Tuhan gitu maksudnya. Iya. Dan akhirnya untuk menyadari semua itu, gue bener-bener butuh proses yang lama banget. Nah, akhirnya sampai gue pergi ke Armenia. Ya, jangan tanya kenapa Kenapa? gue ke Armenia, guys. Armenia itu negara di mana? Gue juga baru tahu. But gue akhirnya ke Armenia karena kebetulan lagi ada gathering untuk sebuah acara gereja gitu, dan akhirnya gue pergi ke situ. oke. Gue pikir ya udahlah, mungkin gue healing di situ juga. Iya, iya. Pas gue ke Armenia, gue yang kayak gila, ini orang-orang di sini bener-bener secara iman mereka itu kuat banget. Iya. Ada karena mereka itu kan dulu sempat Uni Soviet. Jadi karena negara komunis, mereka tidak boleh memeluk agamanya mereka gitu. Mereka harus renounce Jesus gitu. Jadi akhirnya ada cerita-cerita yang wah, gue sampai disiksa sama KGB, gue sampai diintimidasi habis-habisan untuk oke, lu pokoknya nggak boleh sebutin nama Yesus lagi gitu ya. Dan tapi dia tetap berpegang teguh gitu ya, and everything. Gue yang kayak gila, gue baru rugi berapa? Lu udah mempertanyakan ya. Gue udah mempertanyakan gitu, apalagi ini orang. Ada seorang ayah yang dia berdoa banget untuk seorang anak. Akhirnya selama 7 tahun dia gak punya anak. Tahun ke-8 dia diberikan anak. Anaknya akhirnya tumbuh dewasa, umur 21 tahun. Di tahun 2020 Armenia perang dan anaknya meninggal. Dan tetap dia di situ masih nyanyi dan menyembah Tuhan. Iya. Gue kayak what? Iya. Kok bisa gitu? Ini iman seperti apa ini gitu kan? Dan akhirnya ada salah satu kayak pendeta ya gitu, dia lagi khotbah, dia bilang kayak gini, tahu nggak, kita sebagai manusia itu sering banget gampang kecewa sama Tuhan. Makanya kita harus sering-sering berdoa, mengingatkan jiwa kita bahwa Tuhan itu sebenarnya baik. Iya. Karena Tuhan mungkin sudah melakukan beribu-ribu kebaikan, Betul. tapi karena hanya satu kekecewaan, lu pengen Lupa melepaskan kita. hubungan Bener. dengan Tuhan. Dan Iya. itulah hati manusia sejati-sejatinya gitu. Gue yang kayak, That's true. and that is true. That is That true. is Karena true. kan emang manusia itu kesalahan orang atau apa-apa itu kayak inget banget ya. Yeah. Giliran kebaikan kan lupa. Lupa. Satu salah aja ingetnya. Ya, dan sebenarnya ini terjadi juga sama gue gitu. Gue yang kayak ada satu temen gue, dia sempat kena kanker, dan habis itu kita doain. Gue sering ke rumah dia, gue main untuk menguatkan dia dan lain-lain gitu ya. Tapi abis itu gue sempet kayak bilang sama dia, lu ini lifestyle lu ada satu nih yang menurut gue gak bagus buat lu, buat istri lu, buat anak-anak lu. Boleh gak lu jangan melanjutkan si lifestyle ini gitu, Iya. karena gue gak setuju banget. Iya. Siapa lu ngatur-ngatur hidup gue? Kecewa. Udah sampai hari ini gue gak ngomong lagi sama dia. Tapi padahal pas sama dia lagi kanker, itu gue kayak berapa tahun kayak ngedoain dia segala kayak gitu. Tapi itu beribu-ribu kebaikan hanya karena satu kekecewaan. Akhirnya lu kayak melepaskan hubungan itu gitu. Iya. Sampai sekarang lo gak ngomong. Gue paling kayak WA gitu ya. Gue lagi mikirin lo. Bla bla bla. Thanks. TX. Sumpah? Iya kayak gitu. Atau enggak kayak bro apa ya. Ya Wait, yang kenapa dia jadi yang marah sama lo? ya karena Jadi- you know kayak ya exactly. Maksudnya karena mungkin ya kecewa lah. Orang Iya. kecewa itu kan. Tapi lo juga kecewa kan sama dia juga berarti dong? Gua iya, tapi kan gue pengen coba Iya, terus membangun hubungan itu Betul, gitu. betul, betul. But anyway, ya itu dia. Jadi akhirnya itu 2 bulan yang lalu, setelah balik dari Armenia, gue langsung nelfon semua produser, semua sutradara, semua aktor yang gue kenal untuk bikin film lagi. Wow. Right. Gua Secepat bener-bener itu? secepat itu. Gue mati-matian sampai akhirnya gue burn out. Oh wait. Boleh gak oke, kita lo nelfonin semua orang bikin film lagi tuh buat apa? Pembuktian? Exactly. Banget. Karena gue gak terima dibilang Lo tuh- orang lo tuh- gagal. Lo tuh mirip sama gue sih.
pas gue ngobrol, makanya pas kita nyambung, kita nyambung pas kita ngobrol Tapi di lo tau podcast. itu salah kan? Itu capek Nah, loh. sampai akhirnya gue burn out. Iya lo gak Jadi bisa. gue bener-bener nelfonin semua, lu punya ide cerita apa? Oke, nanti gue coba pikirin ya. Oke, gue akan bikin slate sekarang, gue akan ngobrol sama investor gue. Karena apa? Karena ternyata itu dari hati yang penuh dengan ketidakdamaian, Iya. hati yang penuh pembuktian, hati yang takut untuk dicap sama orang sebagai produser yang gagal. Iya. Akhirnya gue bener-bener kayak berusaha mati-matian untuk ngasih tahu ke semua orang kalau gue bukan orang gagal. Iya, gue tau banget rasanya. Right? Capek banget. Capek banget. Sampai ketika gue burn out, udah gue doa lagi. Tuhan, gue burn out gitu kan. Tuhan ngasih gue sebuah analogi. Anggap aja gue lagi bertinju gitu ya, di ring tinju. Dan habis itu gue di-KO-in. Sampai bonyok muka gue, pokoknya berdarah-darah. Pokoknya gue KO aja. KO, gue pingsan. Habis itu begitu gue bangun, habis itu gue langsung bilang sama semua orang, sini, kasihin gue sekarang musuh berikutnya, lawan berikutnya. Gue pengen buktiin kalau misalnya gue bisa kawin orang juga gitu kan. Nah, tapi di situ dia bilang, Daniel, you cannot heal and fight at the same time. Iya. At the same time lu gak bisa. Lu sekarang ini lu masuk dalam sebuah musim di mana lu harus healing. Nanti akan ada musim lagi di mana lu bakal bangun dan lu bakal fight lagi. Betul. Tapi sekarang kasih waktu untuk healing. Jadi akhirnya gue gak make any big decision sampai bulan September. Oke, benar bagus. Yeah, Karena luka lo to belum heal. beres juga. Exactly. Lo harus Bayangin heal kalau misalnya luka dengan lo. bonyok-bonyok gitu lu pengen Iya. ngebuktiin gitu. Ya. Kak, tapi gue penasaran ya, kita flashback sedikit. Sure. Maksud gue, tadi kan lo bilang kan, ini ngomongin soal lo bertangan emas ya gitu. Gue tuh ngerti banget lagi rasanya punya ego yang tinggi, dimana kalau misalkan lo lo fail atau whatever segala macam, lo langsung pengen ngebuktiin ke orang, lo nggak pingin dicap sebagai lo gagal, nggak sukses dan segala macam ya. Menurut lo karakteristik itu yang lo punya itu latar belakangnya apa? Apa yang membuat lo seperti itu? Apakah ada trauma tertentu, kejadian tertentu, cara didik orang tua lo? Apa yang membuat lo? Gue ya mungkin ya, semua itu mungkin gitu ya. Iya gak sih? Itu kayak pertanyaan ganda gitu ya. Ya, semua yang ada di atas. Iya gak sih? Iya. Karena kalau gue clear banget. Gue tuh kayak gitu gara-gara gue dibully. Jadi tuh mental gue emang dari Gue dulu sempet tuh. dibully juga. Berarti sama. Iya, yang kedua ekspektasi orang tua dan sekitar. Karena bapak gue bapak keren gue, banget. Jadi gue harus selalu bapak gue keren. pedagang mangga 2 tapi bisa sekolahin 2 anak ke Australia. Iya. Come on. Jadi kayak gue mempunyai kayak pembuktian juga di mana gue pengen ngebuktiin dia bahwa sama lah ya berarti sama. Ya, pilihan ganda kan tadi itu. Jadi kayak all of the above. Kayak gitu. Tapi lo merasa lo better kah? Karena kan itu trait yang gak bagus ya menurut gue. Betul, tapi gue ngerasa yes I am better. Daniel Mananta yang sekarang better daripada Daniel Mananta 2 bulan yang lalu. That's good. And that's good enough. That's good. Ya kan? Gak perlu kayak gue udah sepenuhnya 100% healed. Gak mungkin. Tapi minimal gue lebih baik daripada gue yang kemarin gitu. Jadi maksud gue, dan gue berharap dengan proses-proses yang gue dapetin, gue akan menjadi seseorang yang lebih baik tahun depan gitu. That's good. Ya. Apakah kegagalan ini adalah kegagalan paling menyakitkan buat lo? Sakit tapi nggak menyakitkan. Kalau yang menyakitkan tuh mungkin pas kemarin tuh yang di film Susi Susanti, gue itu lumayan drop gitu ya. What happened? Ya sama kayak secara komersil nggak, dan I had high expectation. Di situ gue juga doa juga, Tuhan. Mungkin itu kali ya yang lo harus kurangin ekspektasi sih. Ya. Gue ngerasa kayak tadi siang actually gue baru ngobrol sama seseorang gitu ya. Dia bilang meditasi itu kayak lo lagi diem, lo tidak menghakimi emosi yang lagi lewat.
gitu Iya. kan. Jadi anggap aja kalau dari kacamata gue analoginya adalah lo lagi ngeliatin mobil lewat, jadi ada mobil ini, oh itu ada anxiety lewat, oh itu ada anger lewat, oh itu ada excitement, Iya. ada love lewat, segala kayak gitu. Lu ngeliatin satu-satu, tapi lu nggak respon dengan itu. Nah, gue ngerasa gue seseorang yang sangat reaktif banget. Iya. Jadi ketika ada anger, gue langsung ya reaktif gitu. Iya. Gue nggak, harusnya gue bisa mikir bentar, atau sesuatu yang exciting, gue langsung excitingnya bener-bener tinggi banget Iya, sama gitu. kayak gue. Ya, Persis. ya kalau misalnya ada sesuatu yang gagal atau mengancam, kayak tiba-tiba lu terima sebuah berita yang kayak, loh kok gini dia mikirnya, loh kok Bahaya jadi ya kita. ya membahayakan kita atau apa, itu kita langsung reaktif banget Iya. gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kayak mundur bentar, yuk kita nggak judge. Karena kadang-kadang di saat kita memutuskan sesuatu saat kita reaktif, justru kadang suka paling salah, berantakan. Exactly. Karena kita nggak mikir secara jernih dan jelas Betul, betul. I like that. kan. Betul. Iya kan, jadi udah kayak based on emotion aja. You're being unhealthy ya. Betul. Ya, lu lagi unhealthy That's true. banget untuk memutuskan hal tersebut. Dan ya itu sih, jadi akhirnya gara-gara siang ini tadi gue mikir bener juga ya, gue mungkin yang tadi Putri bilang juga bahwa ketika di Susi Susanti gue punya ekspektasi dan gue terlalu excited sama ekspektasinya, jadi gue berharap banyak banget, padahal sebenarnya ya udah oke, it's good to have a goal, tapi kalau misalnya nggak kesampaian, Ya udah. apa? Ya, tapi yang tidak kesampaian atau gagal ini kan gue nggak pernah mau ngelihat ke arah situ gitu. Betul. Gue ngelihatnya cuma kesini aja. Bener, Gitu. bener. Padahal di sininya lo penting banget kan untuk juga, Penting banget untuk apa ya bilangnya? ya lo reflect, lo belajar, Ya. nextnya apa gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama kegagalan kita, tapi nggak fokus sama apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk memperbaikan kegagalan itu kan. Dan pada akhirnya gue belajar reframing. Reframing itu tadi tuh tanggal 24 April ada seseorang tim pendoa yang bilang, Neil, Tuhan kayaknya bilang sama lu, well done my son. Iya. Tanggal 25 April kayaknya gak ada orang-orang di sekitar gue yang bilang, Neil film lu keren banget, well done bro. Gak ada gitu kan. Ya, mereka bilangnya ke Lukman Sardi soalnya sutradara, produsernya enggak kan. Tapi kalau misalnya ke gue, gimana Neil, berapa ratus ribu gitu. Iya, benar. Untung berapa loh. Nah, jadi akhirnya ketika ternyata buat gue, pendapat orang itu bahkan bisa dibilang lebih penting daripada pendapat Tuhan tentang gue. Dan itu gue harus belajarin banget Itu bahwa sama. sebenarnya kita lebih prioritasin pendapat Tuhan tentang kita daripada pendapat orang tentang kita. Betul. Gitu. Akhirnya reframing. Betul. Jadi ketika gue reframingnya, udahlah it's okay. Toh hasil juga memang di tangan Tuhan. Iya. Kalau misalnya orang-orang saat ini masih belum bisa nerima film itu, yang penting Tuhan udah bangga sama gue. Iya, benar. Akhirnya gue pelajarin, kalau misalnya tadi analogi si boxing ring itu ya, Tuhan tuh udah bangga banget the fact that gue berani untuk masuk ke boxing ring. Menang atau kalahnya it's okay, tapi yang penting gue udah cukup berani untuk masuk ke boxing ring itu sendiri, and I think that's enough. Gitu. It's okay, lu jatuh sekarang, tapi yuk kita bangun lagi, healing, jangan khawatir, nanti akan ada waktunya untuk lu fight lagi kok. And di situ sih untuk fight lagi itu menentukan bahwa lu bukan orang gagal. Iya. Karena lu masih ada kesempatan lagi untuk sukses. Betul. Di fight berikutnya gitu. Kalau misalnya lu orang gagal adalah ketika lu udah berhenti dan lu lepas dan udah gue gak akan pernah masuk ke boxing ring itu lagi. Kayak Iya. gitu sih menurut gue. Iya, ngerti sih gue. Karena emang biasanya tuh gue tuh setuju banget sih, karena gue juga ngerasa gue suka fokus banget sama pendapat orang lain. Ya. Sementara kayak ya udahlah, yang penting kita melakukan yang terbaik. Kita juga nggak bisa buat semua orang suka sama kita kan. Ya. Jadi kadang-kadang gue ngerasa itu salah satu, bukan kegagalan lah ya, itu lesson learn gue paling besar tuh adalah kayak gue harus stop mencari validasi manusia lain sih. Karena kayak ngapain kan, maksud gue capek banget gitu dan exhausted aja. Di dunia entertainment ya, Nah, sayangnya kita ini benar-benar ditentukan oleh validasi dari orang sih. Sayangnya begitu. Iya sih, Dari, that's true sih. dari rating, makanya gue seseorang entertainer, jadi ternyata emang mau nggak mau harus gitu. Tapi gue Tapi kan lo juga gak mau fake juga gitu kan. Maksud gue ya lo tetap authentic.
Yes. Ya, maksudnya lo tetap melakukan apapun yang terbaik dari versi lo. Lo nggak mencoba untuk jadi orang lain kan? Ya. Yang suka I guess, alhamdulillah, yang enggak ya udah. Exactly. I guess it's part of the job, but not the job. True. Iya gak sih? Ya. It's sebagai entertainer ya itu ada validasi orang itu menjadi bagian. Tapi jangan sampai validasi seorang itu menjadi prioritas pertama. Jangan jadi tujuan dong. Jangan jadi tujuan. Betul. That's so good. Ya, bener. Kak, karena lo tadi udah ngomongin ranah entertainment, let's talk about itu ya. Sure. Dan gue pingin, karena gini kan lo menjadi talentnya, tapi lo juga tahu behind the scene ya, karena lo punya media company sendiri dan segala macamnya. Let's talk about the creative industry pas lo pertama kali masuk dan sekarang, what's the biggest difference? The biggest difference, dulu belum ada handphone yang ada kamera ya. Jadi gue mau nakal seenaknya, seenak jidat. Aduh, di zaman MTV dulu ya. Aduh, Daniel. Gila. Gak banyak mata-mata netizen ya. Gak ada. Mereka ngelihat, tapi mereka ya udah gitu. Gak ada barang buktinya, gak ada barang bukti gitu. Aduh, kalau sekarang udah deh entertainer sekarang udah gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa partinya di rumah aja. Ya kan, itu aja juga masih parno gitu kalau temennya ngevideoin atau apa gitu. Tapi sekarang ini benar-benar, wah dulu itu benar lepas banget. I think di entertainment zaman dulu itu kita benar-benar mungkin karena pernah nakal bareng gitu ya, jadi mempunyai sebuah solidaritas yang kayak kuat ya. Kuat banget. Wah, lo dulu bajingan kan lo. Iya udah. No. But I think kalau the biggest one menurut gue adalah informasi. Dimana semua orang sekarang ini gampang viral, sehingga mereka pengen semuanya serba instan. Dan yet at the same time mereka juga, a lot of people, I don't know how to describe it in words ya. Tapi maksud gue sekarang ini nih karena kegampangan viral dan semua orang bisa jadi terkenal. Betul. Itu bikin ada bagusnya tapi ada nggak sehatnya juga gitu kan. Ya kan naik turunnya juga jadi lebih cepat. Itu sih, sesuatu yang instan tuh bikin orang itu jatuhnya juga cepet banget gitu. Dan that's why it's more depression juga. Jadi I think, dan begitu juga dengan banyak informasinya abis. Iya. Banyak banget informasi gitu. Iya, sekarang tuh pilihan kita untuk nonton dan nyari konten tuh kan juga banyak banget kan. Banyak banget gitu. Dan sesuai the cater sama apa yang kita suka kan. Iya, betul. Gitu. Jadi dulu itu kan kita cuma punya satu TV di mana semua orang harus nonton TV tersebut kalau mau tahu informasinya apa dan lain-lain. Tapi sekarang ini ya, you know, everybody can get information from anywhere gitu. Udah gak perlu si kekuatan si TV itu lagi gitu misalnya. Kak, I think you're salah satu yang menurut aku secara karir di industri entertainment ini kadang tuh very sustainable. Dalam arti you're still here, you're still very relatable. Terus abis itu I think dari perjalanan kadang banyak juga kayak I think new innovations. Bukan dari secara sebagai MC atau host, tapi you know your own IP, branding dan segala macamnya. Aku penasaran aja sih, what's the behind story of itu, sama menurut Kak Daniel apa sih salah satu kunci akhirnya Kak Daniel bisa masih ada di sini gitu dan masih very relatable. Benar-benar itu semua berkat dari Tuhan sih. Banyak orang yang bilang kayak gila nih lu kayaknya udah nge-planning hidup lu sedemikian rupa sampai momen-momennya gimana lu selalu berinovasi gitu ya. Tapi gak tahu for some reason itu benar-benar semuanya berkat dari Tuhan banget gitu. Dan gue banyak ngobrol banget sama Tuhan sehingga bahkan sebelum kesini pun gue doa juga sama Tuhan kayak apa nih yang Tuhan pengen gue omongin di sini kayak gitu, sehingga apapun yang keluar dari mulut gue, step-step yang gue ambil dan lain-lain sebisa mungkin itu sesuai dengan purpose-nya Tuhan untuk gue ada di sini gitu. Tapi itu ya, yes,
thank you banget Put. Gue seneng banget the fact that lu bisa recognize bahwa gue masih sustainable di entertainment industry. Tapi bahkan kalau misalnya gue sudah tidak lagi ada di entertainment industry, itu berarti purpose gue di dunia entertainment udah selesai. You know what I mean? Dan gue udah harus make peace with that. Cuman sekarang ini mungkin panggilan gue masih di sini, di entertainment kayak gitu. Dan of course itu suatu hal yang menakutkan banget buat gue. Ketika gue cabut dari boleh disebutin gak Indonesian boleh Idol? Lah. Ya boleh ya. Boleh maksudnya, dong. atau gue sebutinnya dengan salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia. Ya, itu kan kayak norak banget gitu ya. Indonesian Idol. Saat lo cabut dari Indonesian Idol. Ya, jadi saat gue cabut dari Indonesian Idol, itu juga sebuah ketakutan terbesar gue banget. Karena Indonesian Idol tuh udah kayak salah satu identitas gue. Betul. Tapi ya itu kayak Tuhan ngetes gue banget saat itu, dimana dia menguji apakah gue lebih berpegangan sama Tuhan atau berpegangan sama blessingnya dia kayak gitu. Dan di situ gue bilang sama bos gue, oke, kayaknya gue udah harus mundur dari Indonesian Idol. Nah, orang-orang banyak yang mikir kalau misalnya, oh dia cabut dari Indonesian Idol karena mau membangun YouTube channelnya. Padahal nggak sama sekali. Ketika gue cabut dari Indonesian Idol, itu gue benar-benar kayak ada satu malam, habis ini gue ngapain deh? Oh jadi tuh lo belum ngeplan? Belum, no, not at all. Not at all. Gue nggak ngeplan sama sekali, dan beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada pandemi, dan ketika pandemi baru gue yang kayak, gila, gue kok hati gue resah ya ngelihat banyak banget orang-orang di sekitar gue itu kayak kehilangan harapan gitu. Apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa memberikan mereka harapan? Muncullah podcast Daniel Tetangga Kamu. Jadi bukan karena gue udah planning dan berinovasi dan lain-lain, tapi benar-benar kayak apa ya? Gue ngelakuin apapun based on kebutuhan orang di saat itu gitu. Dan mungkin itu yang bikin relevan juga. Contoh, gue kemarin itu disuruh live di TikTok. Oke. Gimana? Kenapa orang kalau live di TikTok tuh ngomong harus cepet banget ya? Iya ya. Lu nyadar gak sih? Iya, gue nyadar. Biar kayak adrenalin aja gitu ya. Iya, gue nyadar. Dan gue disuruh live juga di TikTok sama TikToknya gitu kan. Dan gue kayak I enjoy sih, selama setengah jam gitu ya. Dan habis itu dia bilang kayak Nil, abis ini lu bakal dapat follower baru nih gini segala. Wow, tiba-tiba dapatlah follower baru gitu ya. So I really enjoy live juga. Tapi ketika gue bilang kayak, dan abis itu gue ngeliat tuh kayak misalnya di US ada Twitch, abis itu ada Kick gitu kan, itu semuanya live streaming semua dan lain-lain gitu ya. Dan ini emang inovasi terbaru untuk nge-grab Gen Z, karena mereka suka banget live streaming, nontonin live streaming dan lain-lain. Is it for me? No. Dan kadang-kadang emang gak usah dipaksain juga sih. No, yeah. Dan ketika gue dapet stiker kayak mawar dan dan ada yang komentar-komentar, Kak boleh cek kodam di sini? Ya, gue ngerasa it's really not for me. I enjoy it. I enjoy a lot. Gue don't mind ngelakuin ini kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Bukan suatu yang kayak, tapi bukan kayak 4 hari, seminggu 4 kali gitu atau 5 kali gitu. Dan tiap hari katanya lu bakal increase engagement, lu bakal naikin follower, lu bakal ini. Yes, but I also wanna increase engagement dengan istri gue dan anak-anak gue. Gue pengen dapetin love dari mereka, dan dan gue ngerasa gue nggak butuh follower baru di TikTok. Gue cukup dengan istri dan anak-anak gue. You know what I mean? Bener. Gitu sih. Itu engagement yang lebih penting. Itu engagement yang sangat penting buat gue. Penting lah, karena lu langsung mendapatkan energi secara langsung kan. I think at the end of the day ya, gue ngerasa lebih penting membangun engagement dengan Tuhan, membangun engagement dengan orang tua gue, membangun engagement dengan istri dan anak-anak gue daripada dengan follower gue. That's true. Wow, gila, itu hashtagable banget guys, please. Taruh itu di TikTok biar viral. Tetap, tapi balik lagi ke TikTok. Oh, the paradox of that. Right? Karena Neil, I think you're very interesting karena nggak banyak orang yang di industri kreatif ini menurut gue punya entrepreneurial mindset. Dan menurut gue lo salah satunya. Kenapa? Karena
gue tahu karena kita pernah satu panggung di Creative Partner ya That's true. kan, Yes, gitu. yes. Gue pingin penasaran aja sih dari perspektif lo selama lo menjalankan this entrepreneurial journey. Right. Lesson learn lo yang paling besar apa? Oh, wow. Ini gue kayaknya bakal tidak diundang lagi nih ke Creative Partner nih abis ini. Kenapa tuh? Gitu. Karena lesson terbesar gue adalah tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur. Setuju? Dan gue salah satunya. Ya gak bisa. Drop gak lo? Enggak. Pertanyaannya drop gitu. Enggak. Wah lu mau punya entrepreneur lain? Justru lo harus gue undang lagi. No. Biar menyadarkan orang-orang mereka bisa atau gak bisa jadi entrepreneur. Karena jadi entrepreneur Karena not itu everyone. 24/7 bener-bener kerjaan 24/7, lu nggak bisa bagi-bagi sama yang lain, apalagi menjadi CEO gitu. Kayak gara-gara Mark Zuckerberg gitu cetak kartu nama abis itu ada CEO-nya dan everybody wants to be a freaking CEO. You know, not everybody can become a CEO. That's so true. Udah gitu That's aja deh. so true. You know? Kenapa menurut lo 3 karakter yang lo merasa lo emang gak bisa nih, gue emang gak bisa jadi CEO, emang gue gak bisa jadi entrepreneur? Oke. Gua ngerasa gue tidak tough. I am not tough. Gua emang dari sananya seorang entertainer sehingga I want to entertain people, even my staff. Tapi that's good dong. Berarti lo tahu your true calling saat lo udah menjalankan your entrepreneurial Yes, journey kan? Kalau yes. nggak lo mungkin nggak tahu. Betul. Ya nggak Jadi sih? gue emang kalau misalnya gue pengen bikin bisnis baru, itu memang harus ada satu COO yang galak banget. Jadi Buat ngimbangin lo ya. betul, gue mungkin good cop-nya, dia bad cop-nya Ya. gitu. Yang kedua, ketika lu udah mempercayakan seseorang untuk jadi CEO, ini gue baru dapatnya bulan lalu sih actually, belajar dari Them I Love Indonesia. Let that CEO run your business gitu. Gue ngerasa dulu itu gue masih main ego banget. Kan gue yang melahirkan Them I Love Indonesia, lu di sini hanya operationalnya aja. Iya. Gue dengan ego gue yang sebegitu besarnya sampai kita berantem habis-habisan sampai si orang itu cabut gitu kan. Gue ngerasa itu sesuatu yang sangat, ya again ego. Gue belajar banget itu 2018 ketika orang itu cabut. Bahkan ya itu 2018 terjadi ya, bulan lalu pun gue masih mikirin. You know what I mean? That's how bad it is gitu ya. Jadi akhirnya poin kedua gue adalah, you know, at the end of the day, bisnis yang udah lu lahirkan, don't take it too serious. You know, nggak tahu ya. Mungkin ini nggak untuk semua orang gitu. Kayak kalau misalnya lo mungkin beda gitu ya. Kayak Gue terus serius sih. yeah, don't take it too serious. It's just Gak your dad's bisa business gitu. Kayak cuma berapa ribu orang kan yang ada di berapa ribu keluarga. Don't take it too serious. Nggak. Kalau misalnya kalau gue ngerasa I couldn't take it too serious karena gini. Gue ngerasa kadang-kadang gue sebagai founder itu punya ego yang tinggi banget. Semua orang tuh harus nunduk dan benar-benar dengerin apa yang gue mau. Tapi pada akhirnya it's okay kok untuk gue di challenge dan it's okay untuk gue Because you're not the challenge smartest balik. in the room. Because I'm not the smartest in the room. Dan lo punya Betul. weaknesses juga kan? And I am not a good CEO. Gue langsung bilang gitu aja. Gue bukan seorang entrepreneur yang lahir sebagai benar-benar entrepreneurial mindset. Yes, gue bersyukur banget ada beberapa orang yang sampai sekarang gue masih punya beberapa bisnis juga. Dan bisnisnya itu jalan banget. Tapi the crazy thing is, bisnis-bisnis yang jalan ini gue gak pernah ke kantor. Justru mungkin yang lo tontonin justru yang gagal ya. Itu dia kenapa gue bilang. Lu tau gak ketika pertama kali gue bilang sama tim gue gitu ya. Jadi gini, akhirnya 2018 itu si partner ini cabut. Gue bilang, sesusah apa sih? Mulai nih egonya kan. Banget. Gue founder, Ego speaking. gue yang bikin Them I Love Indonesia. Udah, sesusah apa sih? Tiap hari gue ke kantor. Tiap hari gue ada di kantor di situ. Tiap hari gue minta report. Tiap hari bla 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 bla. Bener-bener kayak sesusah apa. Dan tiap hari
itu bisnis declining Turun. little by little gitu. Dan gue makin stres dong, gue makin stres. Aduh. Oh kita harus bla kayak gitu. Sampai akhirnya setelah setahun, gue bilang sama tim kita, gue bilang guys, I think I just realized something. Gue bukan CEO yang baik, dan kita kayak bakal hire CEO dari luar yang lebih profesional untuk nice. organize bisnis ini gitu. Alhamdulillah Pak Daniel sadar. Lu gak usah di depan gue juga kali ngomongnya. Tapi by the way, maksud gue dengan sedikit banyak kita udah ngobrol gitu kan, gue tahu ya lo tuh egonya lumayan ya. Maksud gue the fact that lo bisa ngomong dan lo embrace bahwa you're not a good CEO, lo emang mungkin lo nggak bisa menjadi entrepreneur sejati. Menurut gue itu impressive loh. Ya. Itu impressive loh. Maksud gue nggak semua orang bisa nyampe di titik di mana lo bisa mengembrace kelemahan lo kan? Ya. Nah betul. Kenapa gue bisa mengembrace kelemahan gue? Karena gue sangat pede dengan my strength. True. You know what I mean? Iya sih, bener sih. Karena gue confident banget dengan kekuatan-kekuatan gue. Betul. Jadi maksud gue, it's okay. I make fun of my weakness karena lo tahu kekuatan lo. Karena gue tahu kekuatan gue. Yeah, that's true. My strength gak semua orang bisa lakuin. That's gitu. true. You know what I mean? That's true. Bener. Ya. Bener. Ya, kayak gitu sih. Wow, that was so good. #able. Tolong dibikin viral di TikTok guys. Thank you. Tetap ya. Kak Daniel, by the way, this is the last question. Sure. Ini yang selalu gue tanyain ke semua narasumber gue. Oke. Kalau misalkan 5 tahun lagi lo nonton episode kali ini, apa yang lo sekarang ingin sampaikan ke Daniel sedang menonton 5 tahun lagi? Gua akan sampein ke Daniel 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang tuh berarti tahun 2029. Wow. Bentar lagi 2030. 2030 ya? Iya bener. Iya. 5 tahun lagi. Yang pengen gue sampein adalah tetap ada di jalan Tuhan. Semakin kuat untuk terus berada di jalan Tuhan. Dan get ready for all the surprises. Gitu sih. Dan tetap make an impact for people. Karena kesuksesan Daniel di tahun ini dan di tahun 2029 atau 2030 ditentukan bukan dari seberapa hebatnya achievement lo, tapi dari seberapa banyak orang yang udah lo impact. That's so true. Gitu. Jadi kalau misalnya lo di tahun 2030 impactnya masih di situ-situ aja, come on, you gotta do something better. Aww. Kak Daniel, thank you so much. Thank you Put, thank you so Always much. fun. Yes. Always fun. It's always Kita ketemu lagi soon. Kita akan ketemu di Creativepreneur, Betul. Kan? Masih akhir bulan ini kan? Masih akhir bulan ini. Yes. Siapa tahu nanti gue bisa menjadi investor lo di salah satu film lo. Wow, Ya kan? of course. Nanti ada slate-nya. Tapi baru bulan September bisa gue ngomongin. Iya dong. Sekarang ini gue disuruh healing. Iya bener. Emang lo gue juga gak mau. Gue juga gak mau invest di lo yang lo masih babak Lagi belur. unhealthy gitu. Iya lagi unhealthy. Nanti jadi lagi enak nih, makanya healing itu jadi kita bisa ngobrol semau maunya kan, Ci. Bener. Kak Daniel, thank you so Thank you, much. Thank you Terima so kasih much. teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Stories maunya hanya di CXO Media. Bye-bye. Bye.